Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman warzuqni thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali di awal subuh yang berbahagia ini, bagi umat yang beriman yang telah menyatakan Islam, Allah memberikan kesempatan untuk kita semua, yaitu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita ini. Insya Allah bisa istiqomah. Pertama sekali itu yang kita hormati pada jamaah pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Bapak Sallallahu Ibu, Bapak pada ngecek saya Pak Ibu ya, tapi tidak jaleh tidak tanah kok tanah air tidak jaleh. Baiklah, kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Baiklah Pak dan Ibu, tadi surah Al-Baqarah ayat 261. Nanti kalau Bapak Ibu ada tafsir atau terjemah Al-Quran ada rumah, bisa Bu lihat lagi kembali ya. Yaitu apa kata Allah di sini? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Yaitu mathal itu bahasa Arabnya misal ya. Misal itulah dipinjam bahasa Arab itu ya. Mathalul ladzi, perumpamaan atau semisal ya. Alladzina yunfiquna amwalahum, kata Allah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan atau menginfakkan mereka. Apa yang diinfakkan dan dikeluarkan? Amwalahum, yaitu harta-harta mereka ya. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Bagaimana itu? Itu semisal orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, itu kama sali habbatin, semisal ya, semisal atau seperti atau serupa dengan sebutir
benih, ya. Sebutir benih, satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Kemudian pada setiap butir, ya, fi kulli sumbulah, pada setiap butir itu akan menjadi 100 butir atau 100 biji. Kenapa? Allah melipat gandakan atau memberi ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, ya. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, itu Allah memberitahu sama kita semua bagaimana kalau kita menafkahkan harta-harta yang telah diberikan Allah kepada kita. Sekarang kita tanya dulu, harta kita itu siapa yang beri? Ibu Bapak. Dari siapa datangnya? Memang kita berusaha, tapi Allah yang memberinya. Contoh mungkin kita sini seorang petani, Pak Ibu, ya. Kalau kita bercocok tanam atau menanam sesuatu itu, contoh padi, ya, ibu mendapat sampai 100 karung itu bibitnya bara, Pak Ibu. Bibitnya bara. Kan tidak semuanya itu dong. Jadi Allah melipat gandakan. Ibarat orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, ibarat seseorang tuh menanam sebuah biji, misalnya padi cie itu Pak Ibu, ya, buat tanam. Kemudian bara tumbuhnya banyak, tentu. Ini Allah memperangkan ini sebagai gambaran. Itu 7 tangkai, cie itu menumbuhkan 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai tadi itu akan menumbuhkan 100. Bahkan berlipat ganda banyak dari itu, Bapak dan Ibu. Mungkin selama ini kita tidak pernah terpikir, Bapak Ibu, ya. Bapak otak itu, itulah Allah Maha Pengasihnya memberi rezeki sama kita semua. Jadi gitu juga kalau kita berinfak di jalan Allah, Bapak Ibu. Awak mengeluarkan infak, misalnya ada duit atau uang atau harta lainnya, itu pasti Allah akan menggantinya. Yukhlifuhu, kata Allah. Mungkin dulu pernah saya sampaikan, apa yang kita infakkan Allah pasti mengganti. Nah, mungkin Allah akan mengganti. Itu Allah mengatakan, awak berinfak 1000 misalnya, Allah mengganti 700 kali lipat, ya. Jadi ini mana dapat? Itu nanti tidak di dunia, dapat kita di akhirat. Itu pasti, karena orang yang berinfak itu tidak pernah miskin, Bapak dan Ibu. Ada tidak dalam sejarah? Sianu gara-gara suku bersedekah, suku berinfak, inilah jatuh miskin, tidak makan itu dia. Ada tak Bapak dan Ibu? Tidak kan? Jadi kenapa manusia masih enggan untuk berinfak? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, Allah mengatakan dalam lagi surat yang lain itu, infak itu siapa yang menyuruh, ya? Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat kedua, ya, Alif Lam, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, itu Allah telah memberi rezeki kita dan hendaklah kita infakkan itu. Allazina yunfiquna mimma razaqnahum, kata Allah, telah beri rezeki dan kemudian diinfakkan lagi, dapat agen lo ke orang. Itu tandanya kita berterima kasih, bersyukur, Pak. Itu tandanya, Pak Ibu, dapat agen lo ke orang. Itu artinya terima kasih. Bersyukur kan tanda terima kasih, bro. Jadi kalau wak mana terima dan kasih lo kena lain.
tidak disimpan dalam untuk surang pada ibu. Itu maksudnya. Jadi terima kasih. Ayat pertama. Kemudian ayat lainnya mengatakan yang disebut Allah itu surat Muhammad ya. Surat Muhammad apa kata Allah? Ha antum haula'i la tad'una litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama bi yabakhulu an nafsih. Jadi kata Allah, apa kata? Ingatlah olehmu, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu. Kita diajak ya. Kamu tuh orang diajak untuk menginfakkan hartamu pada jalan Allah, fisabilillah. Kemudian tetapi maka di antara kamu ada yang kikir, bakhil. Karena itu perintah infak itu adalah wajib. Jadi kata Allah, ada kamu yang kikir. Sesungguhnya, kenapa kita kikir itu adalah sesungguhnya dia hanyalah kikir untuk dirinya sendiri. Pak ceke, Bapak Ibu, berarti itu ceke untuk diri, untuk orang tua, tapi untuk diri sendiri. Kikir untuk diri sendiri. Dan Allah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang yang membutuhkan. Kita kan butuh kepada Allah. Allah itu kaya. Tapi Allah janji siapa yang menginfakkan hartanya, pasti Allah akan menggantinya. Kita ya harus yakin Allah pasti mengganti. Karena harta kita itu datangnya dari Allah SWT. Begitulah kena. Apa dalam surat Al-Lail Bu ya? Itu waman a'ta, itu suratnya ya, waman a'ta wa saddaqa bil husna. Siapa yang taat ya kepada Allah dan dia membenarkan yang apa kata Allah tadi, fasanu yassiruhu lil yusra, dimudahkan buat mereka itu kemudahan. Kemudahan itu sudah ada di depan kita Bapak Ibu. Rezeki itu ada di depan kita. Tapi karena kita, kalau kita betul-betul taat kepada Allah, itu perintah Allah menyuruh kita untuk berinfak. Allah mudahkan semuanya itu rezeki kita dan urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi ingat, wa amma man bakhila wastaghna fasanu yassiruhu lil usra. Ingat Bapak ya. Adapun orang yang bakhil, orang bakhil itu merasa cukup pada Ibu ya. Wastaghna, dan merasa cukup, merasa kaya, tidak membutuhkan Allah lalu. Sedangkan Allah yang Maha Kaya. Tapi dia merasa kaya, tidak butuh pertolongan Allah lalu. Nah, apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka dimudahkan oleh Allah itu kesulitan dalam hidupnya. Ya. Kalau orang paceke, orang bakhil, dimudahkan oleh Allah itu kesulitan. Kesulitan pasti ada, tapi dicapai loh, dimudahkan kesulitan. Orang paceke, orang ibunya ada dalam masyarakatnya. Saya orang Indonesia. Kan ada ibu ya, bisa untuk paceke, biasa lah. Jadi ada pun kesulitan, orang menolong anak ibu ya. Jangan menolong secara, tapi ada apa di jalan dengan, ada kesulitan. Di padian orang saja. Ini kan kayu biasalah. Biasanya kita punya kendaraan Pak Ibu ya. Aduh di jalan tuh habis minyak awak misalnya tuh Pak tuh mogok. Doronglah seorang motor tuh Pak Ibu. Orang mencari selanya. Orang tahu siapa. Itu bahayanya orang peceke itu dimudahkan oleh Allah kesulitan. Tapi kalau orang tua murah, elok orang suka menolong orang, itu satu saat Allah pasti menampakkan kita membutuhkan pertolongan orang lain. Ya. Apa kata Nabi di sini ya Allah, Ibu ya? Aku selalu dalam fi aunillah ya kata Allah Ibu ya. Saya lihat hadisnya dulu ya. Wallahi fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu selalu dalam pertolongan
kita menolong Allah selama hamba itu mau menolong saudaranya, gitu ya. Selagi mau menolong saudara awak dalam kesulitan, Allah pasti menolong awak. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Kita harus yakin itu Bapak Ibu ya. Selagi mau menolong orang, menolong itu bukan mungkin dengan tenaga, bukan harta saja ya. Nikmat dari Allah banyak, kesehatan dari Allah buat menolong orang. Itu sekurang-kurangnya satu saat orang itu ada yang tolong, kan gitu ya. Di kampung banyak gitu dulu ya. Mana nak mau cecil orang, nak mau nolong orang kemudian sana nyojo. Boleh di seorang merano ini deh ya. Kalau anak mau masyarakat orang. Jadi banyak tuh hadis mengatakan dan ada lagi min qurbatin, siapa yang melapangkan menafasal ya. Siapa yang melapangkan, ada saudara kita yang sempit hidupnya atau dia putus asa, keluh kesah atau kurang harta atau dalam sakit, nah kita lapangkan dia kesempitan. Nanti di akhirat Allah akan melapangkan kesempitan kita. Apa maksudnya? Nanti di pada masa Bapak Ibu itu kan situ nanti orang keluh kesah susah pada Ibu ya, huru hara mencari perlindungan, dan orang yang suka menolong waktu dia suka malapangan orangnya pada Ibu, dia tolong dah pinjam bintis tengah. Awak mampu kok, nama minjam mana utang-utang bayar aja kan? Itu berarti tak boleh seperti itu Ibu ya. Selagi kita mampu bantu orang, bantulah. Selagi kita masih ada kesempatan menolong orang, tolonglah, jangan sampai lelah menolong teman kita sendiri. Contoh Bapak Ibu ya, ada antara kita teman kita yang sakit Bapak Ibu ya, kita lihat, kita tolong dia. Bahkan di media sosial orang Bapak Ibu ya, ditayangkan si anu ini sedang sakit membutuhkan, dan itu pendatang dana itu pada Ibu dikasih rekening bagi orang yang terbuka hatinya, orang yang beriman itu, karena itu kewajiban kita menolong saudara kita, itu dikirim rekening pada Ibu. Ada kadang untuk anak yatim piatu, untuk itu doa apa, ditayangkan di media sosial sekarang. Manfaat juga sekarang apa ini bisa kita berinfak. Kita tidak tahu kapan kalau kita berinfak. Aduh itu loh berinfak. Sampai sekarang ini seperti Palestina, saudara Ibu itu buka rekening untuk nonton saudara kita yang Palestina itu pada Ibu. Nah itulah nanti yang akan menolong kita. Siapa yang melapangkan saudaranya waktu dunia, nanti di akhirat Allah akan melapangkan kesulitannya. Jadi sekali pada Ibu, janganlah kita merasa lelah, merasa payah. Nyukai ngosi ditolong tak makan. Itu adalah Allah menggerak kepada kita untuk beramal, Ibu ya. Berarti Allah sayang sama kita, diutuslah orang untuk kepada kita supaya orang itu ditolong. Jadi kata Allah, karena kita bakhil Ibu ya. Banyak antara kita yang bakhil, cengkewa. Harta waktu nanti kata Allah dikatakan Ibu ya. Seandainya nanti orang itu yang bakhil nanti di akhirat hartanya tadi dipanaskan di neraka, nanti disetrikakan ke jidatnya, ke lambungnya, ke punggungnya nanti. Dia inilah rasakanlah ini harta yang kamu simpan dulu kata Allah. Itu banyak pada Ibu. Oh, paceke disimpan serta di gudang untuk awak seorang, sementara ada yang wajib kita bantu. Nanti di akhirat dibakar itu dipanaskan neraka, disetrikan kawak Ibu lupa ke jidat awak, ke punggung awak, ke lambung awak. Nah, inilah harta merasakan sekarang kata Allah. Bagaimana bentuknya? Rasain gini, itulah itu Bu ya. Itu kata Allah. Jadi janganlah awak merasa lelah dalam berinfak. Itu perintah Allah, banyak surat mengatakan. Berarti kita asamtum kata Allah. Berbuat baiklah kamu kepada kaum kamu, berbuat baiklah, karena kamu berbuat baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat jahat itu ibaratnya berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Jadi kita menolong orang itu kita menolong diri sendiri Bapak dan Ibu ya. Dan kita jahat sama orang, berarti kita jahat pada diri sendiri. Itu kata Allah banyak dalam surat Bapak Ibu ya.
Jadi mudah-mudahan kita dalam membantu seseorang untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, fi sabilillah. Bukan karena ria, bukan kita dipuji, tengok si anu tu nyoba infak dipuji. Itu kalau ria, itu tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pada ibu kita belajar dari sekarang, kita bersihkan jiwa kita, hati kita, supaya kita bersuka pemurah kepada ibu ya. Mudah-mudahan sekecil apapun sedekah kita nanti akan dilihat ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal awak dunia nak nampak di mata, sebesar zarah nak nampak di mata, itu nanti akan dicari apa dia buat, dia kira dicari ada catatan, ada film. Dan siapapun berbuat keburukan walaupun sekecil apapun, sekecil apapun, nanti akan diperlihatkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jaik sekecil apapun akan baca lihat di film kan nanti, ini yang aku buat dulu. Itu tidak bisa terhapus. Karena Allah ada ajudan Allah, menteri-menteri Allah. Ya, pembantu-bantu Allah itu malaikat kiri dan kanan. Ya, kanan dan kiri, muka dan belakang. Yang kanan mencatat amal baik, yang kiri mencatat yang buruk. Apa nama malaikat yang kanan ibu? Rakib. Yang kiri atib. Jadi kini ada duduk kok samping awak kau, kiri kanan ibu nampak. Nah, nanti catatan awak akan dicari nanti. Nanti awak pun nanti enggak dikaluangkan catatan awak kali awak nanti. Mudah-mudahan kepada ibu ya, dengan waktu yang sedikit ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya dan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.